Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kula hormati, monggo sedang ada kesempatan minulya menika kita menjawabkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene dalu menika wekdal menika kula jenengan sami saged makambal tunggal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi kembal kula jenengan sami tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat dan kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan di antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Kita belum mengetahui dan mungkin sudah pernah disampaikan, kita mengulangi lagi, karena ini adalah merupakan salah satu yang kita tuju dalam beramal, yaitu agar kita la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2-4 antara lain dijelaskan tanda-tanda orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana ciri orang yang bertakwa? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada barang yang ghaib. Jadi ciptaan Allah itu ada yang ghaib, ada yang syahadah. Yang syahadah itu yang bisa kita lihat, bisa kita rasa, bisa kita sentuh, dan ini bisa secara indera kita ini bisa membuktikannya. Ini makhluk syahadah, ya, seperti kita ini manusia, termasuk makhluk syahadah. Manusia, hewan, binatang. Tapi ada makhluk yang tidak kelihatan tapi ada, yaitu misalnya malaikat, ya, jin. Kemudian juga ada setan atau iblis. Nah, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita didampingi oleh malaikat, tapi kita tidak tahu, tidak bisa melihat, tapi kita harus yakin, harus percaya. Antara lain malaikat yang senantiasa mendampingi kita yaitu malaikat Raqib dan Atid. Paling senang ditekani malaikat Mikail, sing membagi rezeki. Nah, besok Arab ditekani, dijemput, diintip-intip nang malaikat Israil. Intip-intip ke kapan titi mangsane, kok dijiot nyawane, apa ngenteni tua, apa esi bocah, apa engko esi pemuda. Nah, ini antara lain beriman kepada barang yang ghaib. Jadi kita harus yakin. Termasuk alam kubur, itu yang ghaib, tidak kelihatan. Alam kubur, alam akhirat, itu tidak kelihatan.
Ini yang pertama, beriman kepada yang gaib. Lalu yang kedua, wa yuqimuna shalah, orang yang senantiasa mendirikan sholat. Anak-anak ini apalagi udah mulai usia akil balik, poma jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, mulai cilik, bocah cilik ya wis mulai rajin sholat 5 waktu. Esuk-esuk uput-uput sholat subuh, awan-awan sholat zuhur, wis mandang sore sholat asar, wis peteng sholat maghrib, terus terakhir sholat isya. Jangan sampai lupa, karena ini adalah ibadah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Sholat ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Senang infak, senang sedekah. Kalau bisa malah dia memenuhi syarat, dia wajib menunaikan zakat. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memenuhi nisabnya, yang sudah memenuhi haulnya, menunaikan zakat. 2,5% sangat kecil. Jadi nek duit misalnya 1 juta, 2,5%-nya berarti ngukur 20.000. Nek 5 juta berarti pira gue? 20 ping 5, 125.000. Tidak begitu banyak sebenarnya zakat. Nah, ini misalnya zakat yang dinisabkan dengan emas, misalnya zakat profesi. Menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Orang yang suka berderma, orang yang suka berinfak itu digambarkan bahwa nanti itu akan tumbuh menjadi 7 bulir, yang setiap bulirnya itu akan tumbuh berapa? 100. Jadi paling tidak secara matematika, orang yang suka berinfak, suka bersedekah akan mendapatkan kebaikan yang lebih, yaitu sejumlah 700 kali lipat. Nah, ini janji Allah. Lalu yang berikutnya, yang keempat, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman maring kitab suci Al-Qur'an, beriman kepada Al-Qur'an. Dan juga kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an. Misalnya yang sangat terkenal itu kan ada 3. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kitab suci Al-Qur'an. Ini harus diimani, kita harus yakin bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, pada surat Al-Baqarah ayat keempat ini, yang terakhir adalah disampaikan tanda-tanda orang yang bertakwa, ya, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman atau yakin terhadap kehidupan atau hari akhir, hari akhirat. Nah, ini tanda orang yang bertakwa. Menurut Al-Quran surat
Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4. Saya ulangi lagi. Yang pertama beriman kepada gaib. Yang kedua menunaikan sholat. Yang ketiga menafkahkan sebagian rizkinya yang diberikan Allah. Kemudian yang keempat mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kelima adalah dia yakin akan kehidupan akhir. Jadi kalau jenengan sami di dunia ini hanya sebentar saja. Telatok. Ya, halo adik-adik. Ya. Jadi gantian ngomongnya ya, yang ngomong saya biar nggak mengganggu yang lain. Duduknya yang enak. Nah, duduknya yang enak, hadapnya sini. Nah, kan enak, tidak berisik ya. Berisiknya nanti kalau udah selesai pengajiannya ya. Sekarang tenang-tenang saja ya. Oke. Jadi kehidupan akhirat itu nanti akan terjadi, pasti terjadi, dan kita akan mengalami. Nek ora yakin kita ini disinyair dalam surat Al-Baqarah ayat 4 ini berarti tidak termasuk orang yang bertakwa. Kita akan menuju ke tempat yang jauh. Ya. Wong kita mau ke Surabaya, mau ke Bandung, mau ke luar negeri, ini saja kita butuh sangu, butuh bekal, butuh untuk di perjalanan juga, apalagi kita akan ke akhirat. Kita harus memperbanyak sangu kita. Sangune apa? Ya gue berupa iman dan amal soleh. Oh niki nggih. Jadi ada 5 tanda orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Lalu dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 135 juga disampaikan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, nah berisiknya engko maning. Nih ya, berisiknya engko ya geser. Nah, ya. Pintar ya. Tercilik ya kayak gue ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi surga itu dijanjikan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Saya ulangi, ini ngawali ayat dari surat Ali Imran ayat 133. Gue yang bawa catatan bisa dicatat ini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Kalau dikatekna ya, men mandan paham, mandan mudeng. Jadi kok balik ditakoni genah. Iki apa pengajiannya? Mbulu. Wah. Mbulu orang genah. Oh, wah keluaran baik. Nah, untuk orang yang bertakwa yang namanya surga itu yang luasnya itu seluas langit dan orang ukur kayak nang bumi tok bumi gak bane kayak gini ya. Besok gue langit dan bumi nang ngaring surga. Insyaallah moga-moga kula jenengan sami kabeh mlebu surga. Amin ya robbal. Tenang bae ya, yang penting kita berusaha. Siapa itu u'iddat lil muttaqin, orang-orang yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa itu? Yang pertama alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, ini kita ada nomor 1 nang aring surat apa mangke niki? Ali Imran ayat 133. Nomor 1 nih kue wong-wong sing seneng ya, wong-wong sing seneng menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Seneng sedekah lagi omber utawane lagi
sesek ora duwe duit utawa duwite sethithik ya sedekah, duwe duit akeh apa maning luwih seneng sedekah kowe nek nunggu sugih, nunggu duit akeh ora sida sedekah Pak. Temenan aku wis buktikna dhewek. Sedekah nek ora dipaksa ki jan anu. Lah, aku tuli duite sethithik ora gelem sedekah. Mengko nek akeh luwih angel maning sedekah Pak. Temenan. Mangkane sedekah kowe nek bisa duite lagi sethithik ya sedekah, duite akeh ya tetep sedekah. Ora usah gede-gede jenenge sedekah, dimulai pemanen duwe-duwite sethithik ya seneng sedekah. Ibu-ibu misalnya berisiknya mengkok wis diomongin nek rampung pengajiannya ya. Mbok paham? Ya, pinter. Ibu-ibu ora usah gede-gede sedekah nek misalnya sebaskom, paling-paling tege kuwe sing jenengane sayur bening tule nek diitung regane ora akeh. 10.000 ge wis mambrah-mambrah. Sedekah nabae kowe sing separo, warang urunge jan renteng. Nah, misalnya. Neke bening apa maning anu bayemen ngepet nang ngarepan. Wis modal ora akeh. Kowe kena nggo sedekah. Sedekah itu masalah mental. Nah, ini. Engko nek wis ora duwe duit seneng sedekah, nek wis duwe duit akeh tetep dia akan suka bersedekah. Tapi nek lagi orang duwe duit ora gelem sedekah, engko nek wis duwe duit luwih angel maning, eman-eman temen duit akeh kaya gini sedekah. Nah, harus dilatih dari itu. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa yang namanya zakat itu tidak hanya untuk orang kaya, tapi juga orang miskin. Karena banyak orang miskin yang itu memperoleh harta dengan cara yang syubhat. Itu banyak. Ini contohnya disampaikan oleh Gus Baha ya, salah satu ulama yang lagi ngetren itu. Contohnya anak acara nang lapangan. Biasanya tuh anak tukang parkire modal karo rafia. Itulah lahane aku. Kayak niku. Terus baru kowe uli duit akeh wong pengunjunge akeh sing teka. Nah, ki duit sing kaya iki kuwi lahane sapa? Ndeke sapa? Nah, itu dia perlu sedekah, dia perlu zakat cara Gus Baha itu. Jadi tidak hanya untuk orang kaya saja. Wis, gen nomor 1 berarti kathuk mau karo sing surat Al-Baqarah niku nggih, mau menafkahkan sebagian rizkinya. Yang ini adalah orang-orang yang menafkahkan di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nggih. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang menahan amarahnya. Wong sing seneng nahan kesuwe. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang wal'afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Nek patiriana sing salah, teman kita ada yang salah, kita perintah Allah dalam Quran itu harus suka memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun dia tidak minta maaf, apalagi minta maaf. Sing seneng ngapurani gitu nggih. Perintah nang Gusti Allah kowe hampir semuanya itu adalah memaafkan dalam Quran. Maka kita ini hendaknya berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang ketiga. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah itu beserta orang yang berbuat kebaikan. Kula jenengan sami kita semuanya kalau berbuat baik, Allah akan menyertai langkah kita semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Urusa wedi maring menungsa, urusa wedi maring makhluk Gusti Allah. Kula njenengan sami mukur wedi karo Gusti. Jenenge bocah nang Gaza, Palestina kaya piye. Lagi ditakoni diceritakna nang ngaring Bang Onim. Bang Onim sing bisa metu tekan ngaring jalur Gaza. Bocah-bocah kene ditakoni nang kana bar diceritani bar anak kumpulan terus ditakoni siapa anak-anak yang pengen jadi dokter sing ngacung 1 2 3. Siapa sing pengen jadi pengusaha sing ngacung 1 2 3. Siapa sing pengen jadi guru sing ngacung 1 2 3. Bahasa ditakoni siapa sing kepengin mati syahid ngacung kabeh. Nangis ya. Mati syahid. Itu dicita-citane. Itu ada sebuah pepatah ya, walaupun ini kadang tidak benar itu. Ais kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Di sana itu sangat tegar anak-anaknya. Bocah semene-mene ki ya. Semene ki wis apal Quran pada. Semene. Separuh Quran wis apal nang ngaring kana. Ki wis pada apal Quran turung ki. Juz 30 wis apal lurung. Apa maning 30 juz. Nah ini. Jadi mereka adalah orang-orang yang ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena dia berbuat baik atau dalam kebaikan. Wallahu kata Allah ini wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oke, dilanjut pada ayat yang ke-134. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah. Ini. Jadi kadang-kadang kita ini lupa, kadang-kadang kita ini salah, kadang-kadang kita ini khilaf, berbuat dosa, kon pada bersegera mohon ampun kepada Allah. Mereka segera ingat kepada Allah. Lalu bagaimana? Mereka itu zakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Nah ini. Lalu mohon ampun terhadap dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi tidak ada yang memberi ampun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka itu oleh Allah disebut dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka itu mengetahui. Nah ini. Jadi mereka itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka itu setelah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf, mereka segera ingat dan mohon ampun kepada Allah. Lalu mereka itu tidak meneruskan perbuatan kejinya karena itu mereka mengetahui. Nah ini Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Ini diantara tanda-tanda orang yang bertakwa. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita agar kita berusaha untuk meraih menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya masih banyak lagi dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Pada ayat 177 surat Al-Baqarah ini disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah dan seterusnya. Lalu di akhir ayat disebutkan oleh Allah wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang bertakwa.
Apa saja dalam surat Al-Baqarah 177 ini? Yang pertama ini ya. Yang pertama, kebajikan itu ialah satu, beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya dalam surat Al-Baqarah 177 ini, tanda orang yang bertakwa, tengere wong sing takwa gue sing beriman karo Gusti Allah. Yang biasanya terangkum dalam rukun iman itu. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya duduk yang rajin anak-anak. Ya duduk ini duduk. Nah. Lalu yang berikutnya, ya mau duduk di mana? Sini duduk sini. Sini. Enggak apa-apa sini. Ya duduk sini. Lalu yang berikutnya, orang yang bertakwa adalah disebutkan dan memberikan harta yang dicintainya. Nah, memberikan harta yang dicintai. Aweh barang sing disenengi. Aja aweh barang anu wis ora seneng. Kan wis mandan mampu wek nang kono kulon. Nah. Berarti kan anu wis ora seneng. Ki dijujukna kowe mumpung enak. Nah, mestinya kayak gitu. Kowe pelem kawit wingi nang omah bae. Bukan kok kematangan ora enak kowe jujukna kowe maring ngono kulon. Nah, itu misalnya. Udahane duwe duren akeh banget ya sekali-kali dibageni ke tanggane mambu durene. Nah, breng-breng ya. Duren mambure tulis breng-brengan. Duwe duren 10, wis 10 dina ora dipangan-pangan. Ya. Nah, disebutkan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya. Mari dulure. Ayo pada berlomba sing pada seneng aweh maring dulure dewek. Yo, aweh karo dulure, karo kakange, karo adine, karo pamane, lilike, pakdene, dan seterusnya. Lalu anak-anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya atau oleh orang tuanya. Lalu memberikan kepada orang miskin. Orang miskin, wong sing ora duwe pekerjaan tetap atau dia penghasilannya kurang. Dia duit tapi kurang terus. Nah, ya misalnya buruh-buruh, kemudian tukang becak atau pedagang-pedagang kecil. Nah, itu. Makanya kalau jenengan sami nek ana bakul cilik aja nemen-nemen goleng kenyang. Iya. Malah nek bisa goleng kenyang maring dhuwur. Ya regane pira cetil ya sepincuk kali 1000, 2000 misalnya. Oh, murah temen mbok 3000. Aja dinyang malah 2000 orang temen bukan 1000. Nah, misalnya. Nah, ini sebagai bentuk dari kita menyenangkan pedagang. Ya. Saya termasuk yang senang kepada pedagang-pedagang kecil, maring pedagang-pedagang sing keliling dan seterusnya. Kalau bisa kita, kalau memungkinkan kita menyenangkan kepada pembeli dan kita berusaha untuk senantiasa suka bersedekah kepada orang-orang miskin. Lalu kepada musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan. Loh, masih ada yang berisik lagi nih. Duduk kan lenggah. Ya, kan lenggah.
Lenggah di pangku nggih. Kalau saya ini cerita pengalaman nggih Bapak Ibu nggih. Cerita nggih, ini cerita bukan contoh tapi cerita. Saya punya anak kalau ke masjid nggak pernah berisik Pak. Anak saya 5 Pak. Kalau ke masjid nggak pernah berisik. Sudah saya doktrin, kalau ke masjid, di masjid nggak boleh mainan, nggak boleh berisik. Nah itu. Dan mungkin kondisinya beda, tapi anak saya begitu. Anak saya PAUD kalau sholat itu seperti orang tua Pak. Seperti orang tua. Ya sholat, ya. Walaupun gerakannya belum sempurna, tapi itu. Nggak pernah berisik dia nggak mau. Kecuali ada yang gelewai terus, dia sidangnya katut. Tapi kalau nggak ada yang gelewai terus, enggak. Nah, jadi kalau lagi sholat diusahakan jangan ada bermain. Boleh bermain di tempat lain, tapi khusus sholat nggak boleh bermain. Ya, walaupun anak-anak. Saya punya anak gitu, makanya jadi saya bisa cerita. Kadang-kadang saya heran, kok bisa bocah cilik dolanan nang masjid kayak saya gitu. Anak saya enggak Pak. Saya sering bawa itu. Ya, kapan-kapan saya bawa ke sini, yang kecil itu. Udah dilekpai itu. Kalau sholat ya sholat. Kalau udah selesai sholat, ke pangkuan saya di pangku, kemudian berdoa gitu. Saya juga heran itu, mungkin beda karakternya ya saya nggak tahu, tapi pengalaman saya anaknya 5 itu nggak pernah berisik Pak kalau lagi sholat. Makanya ini pentingnya pendampingan dari rumah, didoktrin dulu. Nanti kalau berisik di rumah diceramai, diwei men seneng, terus dia kandani, kene mikir berisik nang masjid, oh nanu dia digelewai dan sebagainya. Nanti kalau mau berangkat didoktrin lagi Pak. Kalau di masjid itu tidak boleh bermain-main khususnya waktu sholat. Ya, nah, ini orang tua lah untuk cerita pengalaman. Saya cerita karena saya mengalami. Kalau ke masjid saya panggul anak saya di atas, kan senang seperti naik kuda. Iya senang, naik lumak jarang kuda itu. Biasanya nggak bawa sandal kalau dia pas lagi. Kadang ya nggak mau ke masjid ya enggak. Monggo ini nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu di rumah itu dikasih tahu, dikasih pengertian. Karena kalau nggak dikasih pengertian ya nanti di masjid begitu. Ini cerita pengalaman saja. Sebenarnya di masjid ya nggak apa-apa, namanya anak seperti itu. Cuma kalau bisa diupayakan dimulai dari orang tuanya untuk mendampingi supaya anak itu tidak berisik. Dilanjut, dan orang-orang yang meminta-minta. Jadi orang yang meminta-minta kalau bisa dikasih, dan kalaupun tidak mengasih kita nggak usah ngomong yang menyakiti. Lalu memerdekakan hamba sahaya. Nah, ini sudah tidak ada mungkin sekarang ya. Yang berikutnya adalah mendirikan sholat. Wa aqamas sholat wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Lalu orang yang bertakwa adalah orang yang menunaikan zakat. Monggo Bapak Ibu sing durung tahu zakat, ngesuk zakat Pak. Jangan nanti seumur urip ora zakat. Nah, ya kalau zakat fitrah sudah, zakat fitri, zakat mal. Monggo. Orang mesti kudu sugih. Nah, kemarin saya dapat uang 1.500.000 zakati nang. Ya urung memenuhi nisab. Karep-karepe aku kepengin zakat. Itu tulisnya zakat Mas Arif. Saya kelasismu begitu. Zakat itu ditulis 1.500.000 berarti kira ya 2,5% ya. Pinten Bu? Oh ya, zakat. Zakat sekali-kali. Selain zakat fitrah, monggo. Itu luar biasa itu. Harus dimulai. Orang yang menunaikan zakat. Ya. Lalu yang berikutnya adalah orang yang menepati janjinya jika dia berjanji. Jadi nek wis janji kudu ditepati. Janji adalah hutang. Nek ora bisa nyarutang aja cok janji. Nah, nek janji kita mengucapkan insya Allah. Ya kok
Ya kok mangkat bareng ya, maring kondangan maring kana ring blok swidak. Ya wis, aku mesti teka. Ya, kowe kok. Mengko jam 2 titi mangsane jam 2 mules. Padahal mau wis ngomong aku mesti mari ngono jam 2, mesti kowe aku mesti tenang bae, mesti aku ngono. Kaline jam 2 petenge mules. Ora bisa ngana, lah sing mesti karep ngana sapa kowe mau. Mangkane nek janji ngucapna insyaallah aku jam 2-an nang pos ronda kowe sanding kono. Ketemu. Nah, nek ora bisa titi mangsane jam 2 ora bisa hubungi telepon kring. Punten ya, aku ora bisa nggih. Jadi orang yang suka menepati janji. Lalu juga disebut oleh Allah, ya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Nah, ini. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Orang yang sabar dalam kesempitan. Lagi orang duwe tetep sabar. Mangkane wong mriyang kuwi asline kuwi anu sumber pahala, sumber ganjaran. Mane kula jenengan sami nek mriyang kuwi bersyukur maring Gusti. Karena mriyang ora bisa ngrasani, anak mriyang ora bisa berbuat dosa. Nah, turunan bae sih. Nah, itu dari sisi positifnya. Nah, orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itu disebut oleh Allah. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Orang yang benar. Kemudian disebut, nah ini yang tema yang kita bahas malam hari ini. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tanda orang yang bertakwa yang demikian itu. Nah, ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Kesimpulannya, dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4 itu ada 5 tanda orang yang bertakwa, ya. Beriman kepada yang gaib dan seterusnya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai dengan 135 ada 4 tanda orang yang bertakwa. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 177 ini ada 3 kriteria orang yang bertakwa itu: iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Inilah yang menjadi kriteria antara lain tanda-tanda orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia pertama, dia akan mendapatkan rizki yang banyak dari langit dan bumi. Rezekinya dicukupi nang Gusti Allah. Yang kedua, dia akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Uripe kepenak kok sing takwa. Yang ketiga, mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rizki dari yang tidak diduga-duga. Yang keempat, mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dan yang keenam, kenang akhirat, orang yang bertakwa dia akan mendapatkan penghapusan dosa dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah inilah pada kesempatan malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.